Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan waktu fajr adalah dalam keadaan para perempuan-perempuan keluar dari sholat berjamaah dan masih remang-remang. Al-ghalas maknanya si kegelapan malam itu masih merebak dan mulai cahaya dari fajar menaik. Namun masih belum terlihat sosok-sosok yang berjalan. Apalagi di kegelapan yang mana di Madinah pada saat itu tentunya belum ada listrik. Masih dalam keadaan gelap gulita, paling lampu-lampu yang dibawa oleh orang-orang untuk menerangi, dan belum ada senter pada zaman itu, maka dalam keadaan gelap. Faedahnya di sini Nabi melaksanakan sholat fajar itu dalam keadaan masih gelap. Tidak ditunggu-tunggu sampai setelah adzan itu menunggu setengah jam atau lebih sampai sudah mulai terang benderang, tidak. Tetapi dari hadis ini di waktu perempuan keluar dalam keadaan golas. Maknanya dalam keadaan masih gelap. Dan faedah yang kedua dari hadis ini yang tidak berhubungan dengan waktu sholat adalah bolehnya bagi perempuan untuk keluar sholat. Maka telah datang di dalam hadis dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika perempuan meminta untuk sholat di masjid Allah dan dia 100% terjaga, seperti contohnya di masjid kita ini, jika ada putri-putri yang ingin sholat di belakang, terutama di masjid kita nanti, maka dekat dengan pondok putri ataupun dari istri-istri kita ingin melaksanakan sholat dan meminta izin, maka tidak boleh dilarang. Terutama dalam keadaan aman. Alhamdulillah mereka pergi sholat maghrib, ikut kajian misalnya. Daripada di rumah berisik, tidak terdengar, dan mikrofon kita terbatas, maka tidak apa-apa. Datang ke masjid, suaminya sholat maghrib, belajar di bagian putra, maka dia di masjid putri. Sholat bersama, tidak apa-apa. Dan begitupun di sholat fajar, mereka keluar, suaminya di bagian laki-laki, dia di bagian perempuan nanti pulang sendiri, itu pun tidak apa-apa. Terjaga fitnah, terutama fitnah di jalanan dan juga fitnah di dalam masjid. Karena laki-laki dan perempuan terpisah, seperti di tempat kita. Maka ini faedah dari hadis ini juga, bahwa perempuan-perempuan pada saat itu mereka datang ke masjid, tidak dilarang. Tidak boleh melarang mereka di saat aman dari fitnah, baik masjidnya yang aman dari fitnah, hijab, karena beberapa masjid hijabnya itu tidak bagus. Bahkan tidak ada hijab, hanya sekedar di belakang, tidak ada tirai. Atau ada tirai tetapi tirainya sederhana, bisa terlihat dari kanan dan kiri, dan banyak dari masjid-masjid putri itu di bagian belakang itu malah dari kaca terbuat. Sehingga hijab ada di depan, di kanan, kiri, belakang terlihat. Hijabnya di depan. Bagi orang yang di masjid depan ke belakang memang ada hijab. Namun di kanan dan kiri kaca semuanya terlihat waktu sholat, waktu menggunakan mukenanya dan sebagainya. Maka jika aman dari permasalahan hijab, tidak terlihat, dan juga aman di perjalanan, maka tidak dilarang perempuan untuk sholat berjamaah seperti dulu di zaman Nabi. Dan poin pendalilannya, mereka keluar masih dalam keadaan gelap. Ini poin pendalilan dari segi waktu. Maka waktu fajar kapan? Setelah tulu'il fajr ats-tsani. Dan lebih baik disegerakan, mungkin diberi waktu terutama untuk para santri. Namun saya menginginkan para santri tidak diberi banyak waktu dengan alasan para santri akhirnya mereka jadi berleha-leha. Udah adzan kedua nih, tenang, masih setengah jam. Akhirnya tidur lagi.
Di bangunan. Bangun. Aduh, masih 1/4 jam. Tidur lagi. Kita tidak ingin seperti itu. Kita menginginkan mereka bangun adzan awal, adzan. Jam 4 adzan. Dari situ bangun. Murajaah Al-Quran, murajaah matan-matan yang diperintahkan untuk kita setoran. Dan kemudian setelah itu, adzan kedua, melaksanakan sholat sunnah. Kemudian menunggu imam, dan imam pun akan datang setelah 10 menit. Lebih atau kurang. Dengan tujuan tidak ada lagi yang masih tidur. Dan di bangunan kemudian bilang, masih setengah jam. Kita tidak membatasi setengah jam. Karena akan membuat santri menjadi malas tidur kembali. Maka mendengar adzan awal, salat sunnah 2 rakaat, menunggu imam, kemudian salat bersama. Dan selesai masih golos. Itu dia poin pendalilannya. Selesai dari salat masih hitam. Seperti kita kebanyakan selesai salat jam 5, 10, 5 lebih 7, masih gelap. Maka itulah dari pembahasan kita di hadis yang kedua tentang waktul fajr, waktul golas. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. An Jabir bin Abdullah qala, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli zuhra bil hajirah wal asra wa syamsu naqiyah wal maghrib idza wajabat wal isya ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara wa subha kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi golasin. Maka inilah dari hadis Jabir yang di sini memberikan faidah bagi kita waktu-waktu masuknya salat. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah. Dulu Nabi melaksanakan salat bil hajirah. Apa makna bil hajirah? Bil hajirah adalah waktu yang sangat panas-panasnya. Maka salat duhur Nabi melaksanakan salat di saat terik matahari sangat panas. Wal asra, dan kemudian Nabi melaksanakan salat asr wa syamsun naqiyah. Maka makna naqiyah adalah seperti waktu asr di mana matahari sangat bersih cahayanya. Mulai agak dingin tetapi tidak seperti duhur yang panas tetapi dia lebih jelas cahayanya. Wasamsun naqiyah maknanya waktul asr, di mana cahayanya sangat terang waktul asr itu. Namun panasnya sudah mulai dingin. Wal maghrib idza wajabat, maknanya maghrib itu telah jatuh matahari di ufuk barat. Jika matahari jatuh di ufuk barat tenggelam, maka itulah waktu maghrib dan itu pula waktu berbuka. Maka waktu maghrib adalah waktu berbuka puasa, dan apakah harus sampai tenggelam baru adzan? Maknanya si matahari itu tenggelam dari bundarannya semuanya? Jawabnya tidak. Mulai di saat masuk, maka disitulah waktu berbuka. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Abi Aufa, di saat Nabi Muhammad SAW sedang safar bersama para sahabat, berkata kepada Abdullah bin Abi Aufa, inzil fajdah lana, turunlah, buatkan makanan. Maka berkata Abdullah bin Abi Aufa, ya Rasulullah, adun nahar, wahai Rasulullah masih siang. Maksudnya belum gelap gulita. Maka Nabi Muhammad mengatakan, inzil fajdah lana, turunlah, buatkanlah makanan. Makna fajdah lana, di Arab mereka makan tepung. Maka apalagi dalam perjalanan dan waktu berbuka, maka mereka mempunyai adonan-adonan khusus untuk dimakan dengan mudah. Maka fajdah lana maknanya
Nabi memerintahkan Abdullah bin Abi Aufa untuk turun menuangkan dari adonan yang siap saji. Wallahu alam instan. Mungkin sereal dan sebagainya ditambah dengan susu. Maka turun mengaduk itu dan nanti untuk berbuka. Jadi tidak menggoreng gorengan dan sebagainya waktu safar. Dan safar pada saat itu tidak di rumah makan. Kalau sekarang mungkin di rumah makan 5 menit, 10 menit sebelum adzan, maka di zaman Nabi turun fajidah lana. Kemudian berkata, ya Rasulullah, jika berjalan sedikit masih siang. Berkata Nabi setelah itu, idza aqbala lail min hahuna wa adbaron nahar min hahuna wa gharabatis syams. Jika telah mulai di ufuk barat itu tenggelam matahari dan datang kegelapan, maka masuklah bundaran matahari kepada ufuk barat, tidak mesti semua, mulai masuk, maka ini telah masuk waktu maghrib. Maka adzan maghrib itu tidak menunggu sampai gelap, karena masuknya matahari kepada ufuk, tidak. Mulai dari masuk bundaran ini ke ufuk barat, ke cakrawala, titik cakrawala, maka ini sudah masuk kepada waktu maghrib. Maka di sini disebutkan idza wajabat, maknanya jika dia jatuh ke ufuk barat. Kemudian kapan waktu isya? Di sini isya panjang lafadznya. Wal isya'u, adapun salat isya ahyanan wa ahyanan. Apa maknanya? Dilihat kepada kondisi. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang diundur. Itu maknanya ahyanan wa ahyanan. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang diundur. Yang jelas tidak seperti waktu sekarang. Berkata sahabi, idza ra'ahum ijtama'u ajala. Jika mereka berkumpul dengan cepat, maka Nabi cepat melaksanakan sholat. Kapan berkumpulnya? Jam 9. Sudah berkumpul semua kebanyakan para sahabat, ya sudah sholat jam 9. Seperti itu. Wa idza ra'ahum abta'u. Namun jika Nabi melihat mereka baru datang 1 orang, 2 orang jam 9, akhir, maka diakhirkan. Sampai mungkin jam setengah 10. Itu dinamakan dengan al-atamah. Maka maknanya sholat isya itu tidak seperti kita di zaman sekarang. Kita selesai dari maghrib, maka masuk kepada waktu isya, sekarang 7.20 sudah adzan isya. Maka kita sholat bersama 7.20. Di zaman Nabi tidak. Di zaman Nabi sudah masuk kepada sepertiga malam pertama. Sekitar jam 9, jam setengah 10, bahkan jam 10. Dilaksanakan tergantung para sahabat pada datang atau tidak. Maka inilah dari waktu al-isya. Wa subhu, karena Nabi SAW yusalliha bil ghalas. Adapun waktu as-subuh, waktu salat fajar, maka Nabi melaksanakan waktunya dalam keadaan masih gelap. Maka lebih baik, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih baik salat subuh itu. Cepat menyegerakan setelah adzan fajar dan salat 2 rakaat tentunya. Sesuai dengan hadis siapa? Keutamaan salat 2 rakaat? Aisyah akhrajahuman Imam Muslim. Mada qala Rasulullah SAW, rakaatai qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa salat 2 rakaat sebelum salat fajar, maka dia itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa salat 2 rakaat jangan ada yang meninggalkan. Maka saya mengharapkan di sini kepada para santri, bangun adzan awal jam 4 dikumandangkan adzan. Kemudian setelah itu kalian bangun, terserah mendengar adzan istirahat sedikit, maka 4.10, 4.15 itu sudah bangun. Ada petugas yang membangunkan apa tidak? Ada. Abu Kholah ya membangunkan mereka. Gantian. Yang jelas dilaporkan saja kalau ada yang masih mendengkur sampai adzan yang kedua, dilaporkan ke saya. Terus bangun adzan yang kedua,
terus mungkin terlambat karena WC penuh, kemudian masbuk. Nah, alhamdulillah kita di sini yang masbuk diberi iqab. Kita tidak ingin melatih santri-santri menjadi masbuker. Kalau jadi santri saja sudah masbuk, maka bagaimana jadi pembina, jadi ustadz kabir? Maka akan lebih banyak masbuker. Karena dia punya jabatan, alasannya sibuk mengajar, ataupun dia tidak menjadi imam, apalagi dijadikan imam santri-santrinya misalnya. Akhirnya dia santai, iqamati shalah, baru minum syai, jalan, kemudian sampai di sini ruku biasa saja. Setiap hari masbuk. Maka kita tidak menginginkan santri-santri kita masbuker. Di zaman Nabi Muhammad SAW dan salaf, mereka tidak absen dari takbiratul awal, takbiratul ula. Wa subhu kana Nabi SAW yusalliha bigolas. Dan makna al-hajrah hiya siddatul har ba'da zawal. Maka tadi Nabi melaksanakan sholat duhur fil hajrah, maknanya di saat matahari sangat panas puncak-puncaknya, dan dia waktunya setelah zawal. Makna zawal itu masuk kepada setengah dari siang. Jadi dia sudah matahari itu mencapai arah barat, tidak dari timur lagi. Setengah dari timur dan barat, zawal itu sudah masuk kepada arah barat. Sudah lebih dari pertengahan. Maka itu waktu sholat duhur. Maka sudah kita mendengar adzan, maka lebih baik kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.